Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Rantoro dengan NPM 2431167 dari kelas SI 24B. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis sistem operasi. Yang pertama itu pengertian umum. Sistem operasi atau operasi sistem, bisa juga dengan OS, adalah pengatur utama semua aktivitas komputer. Namun, tidak semua komputer atau perangkat menggunakan OS yang sama. Ada OS yang dibuat untuk komputer pribadi, ada yang untuk server, bahkan ada juga OS kecil yang tertanam di mesin cuci atau mobil pintar. Karena itu, OS dibedakan berdasarkan cara kerja, jenis pengguna, dan fungsi utamanya. Berdasarkan kerja, yang pertama ada Batch Operating System, digunakan pada komputer generasi awal pada tahun 1950 sampai 1960. Pada masa itu, komputer belum bisa digunakan secara langsung. Tugas juga dikumpulkan dulu dalam satu kelompok atau batch, lalu dijalankan secara otomatis tanpa interaksi pengguna. Contoh, IBM Mainframe System. Kelebihannya yaitu efisien untuk pekerjaan besar dan berulang. Dan untuk kekurangannya itu tidak bisa langsung memberikan respon karena bersifat non-interaktif. Contoh sederhananya, bayangkan kamu menyerahkan 10 tugas ke printer sekaligus, lalu printer mencetak semuanya satu persatu tanpa bisa kamu ubah di tengah jalan. Itulah namanya sistem batch. Yang kedua atau B yaitu time sharing operating system. Yaitu operasi sistem ini memungkinkan banyak pengguna mengakses komputer yang sama secara bersamaan. Setiap pengguna diberi jatah waktu kecil atau time switch untuk menggunakan CPU. OS membagi waktu secara cepat sehingga semua pengguna seolah mendapat akses bersamaan. Contoh yaitu Unix dan Linux. Kelebihannya yaitu responsif dan interaktif. Kurangannya yaitu manajemen sumber daya lebih kompleks. Untuk analoginya yaitu seperti antrean di kasir cepat, itu setiap orang dilayani sebentar, bergantian cepat, tapi semua tetap dilayani. Yang ketiga atau yang C yaitu real time operasi system RTOS. Sistem operasi yang digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan respon cepat dan tepat waktu. Setiap proses memiliki deadline dan harus selesai dalam waktu tertentu. Contoh QNX, VFWorks, dan RT Linux. Penggunanya yaitu sistem mobil, pesawat, robot, dan mesin medis. Kelebihannya yaitu cepat, stabil, dan handal. Kekurangannya sulit dikembangkan dan juga mahal. Contohnya, sistem airbag di mobil harus mengambang dalam waktu milidetik setelah tabrakan. Inilah peran operasi sistem real time. Yang keempat atau yang D yaitu Network Operation System (NOS). Operasi sistem yang dibuat untuk mengatur komputer dalam jaringan LAN atau WAN digunakan pada server agar komputer lain bisa saling terhubung dan berbagi data, printer, atau koneksi internet. Contoh Windows Server, Novel Network, Linux Server. Kelebihannya itu dapat mengatur banyak komputer dari suatu tempat. Kurangannya itu butuh kemampuan administrasi jaringan. Untuk contoh dunia nyata yaitu lab komputer di sekolah yang dikendalikan dari satu server pusat. Yang kelima atau yang E yaitu distributed operasi system, yaitu jenis OS yang mengelola beberapa komputer atau node agar bekerja seperti satu sistem besar. Jika satu komputer gagal, yang lain bisa mengambil alih tugasnya. Contoh Amoeba, Locus, Mosaic. Kelebihannya yaitu cepat, efisien, tahan gangguan. Untuk kekurangannya yaitu instalasi dan konfigurasi kompleks. Contoh sistem cloud computing seperti Google Cloud atau Amazon Web Service. Yang keenam atau yang F yaitu Embedded Operating System. Sistem operasi ringan yang dimasukkan ke dalam perangkat elektronik tertentu, tidak dirancang untuk multitasking besar, tapi untuk tugas tertentu. Contoh Android Wear atau jam tangan, iOS di iPhone, Smart TV OS. Kelebihannya itu hemat daya, cepat, stabil, dan kekurangannya tidak fleksibel dan sulit diubah. Contohnya seperti smartwatch, mesin ATM, kulkas pintar, itu semuanya menggunakan embedded operation system. Selanjutnya itu berdasarkan antarmuka. Jadi berdasarkan antarmuka yang pertama ada command line interface atau juga disebut CLI.
Penggunaan pemberi perintah lewat text di layar biasanya digunakan oleh teknisi atau programmer. Contoh MS-DOS, terminal Linux. Kelebihannya yaitu ringan, cepat, fleksibel. Kekurangannya harus hafal semua perintahnya. Analoginya seperti ngobrol pakai kode rahasia, cepat, tapi hanya orang tertentu yang paham. Yang B atau yang kedua yaitu Graphical User Interface atau GUI, yaitu pengguna berinteraksi dengan icon, tombol, dan juga jendela. Paling umum digunakan oleh masyarakat umum. Contoh Windows, macOS, Ubuntu. Kelebihannya itu mudah dipahami semua orang, kekurangannya lebih berat dijalankan. Analoginya seperti pakai handphone touchscreen, tinggal klik icon tanpa harus hafal kode. Untuk berdasarkan penggunanya, yaitu jenis OS, yaitu desktop OS, digunakan pada komputer pribadi, contoh Windows 10 atau 11, macOS, Ubuntu. Untuk jenis OS selanjutnya itu mobile OS, digunakan pada smartphone, tablet, contohnya seperti Android dan iOS. Untuk jenis OS selanjutnya itu server OS, yaitu server, untuk digunakan pada server dan juga jaringan, contoh seperti Windows Server dan Cat OS. Jenis OS selanjutnya itu embedded OS, digunakan pada perangkat elektronik khusus, contoh seperti smartwatch, smart TV, IoT device. Untuk penjelasannya, desktop OS untuk bekerja umum seperti mengetik, desain, bermain game. Untuk mobile OS berfokus ke layar sentuh dan aplikasi ringan. Untuk server OS dirancang agar stabil dan bisa berjalan 24 jam non-stop. Dan embedded OS hanya untuk satu fungsi tertentu. Kesimpulan, setiap sistem operasi punya tujuan dan keunggulan berbeda. Operasi sistem menentukan bagaimana pengguna berinteraksi dengan komputer dan bagaimana komputer mengolah sumber daya. Tidak OS terbaik, tidak ada operasi sistem terbaik untuk semua hal. Sebenarnya Windows mudah dan menggunakan, Linux kuat, gratis, cocok untuk software dan developer, macOS desain elegan dan stabil, Android atau iOS fokus ke mobilitas dan kemudahan. Intinya, pilih OS sesuai kebutuhan. Kalau kamu ingin performa, pilih Linux. Kalau kamu butuh tampilan menarik, pilih macOS. Kalau kamu pengguna umum, pilih Windows atau Android sudah cukup. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang jenis-jenis sistem operasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.